Kita berjumpa lagi dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk ke tempat dan kegiatan yang spesial, yaitu apa? How to make the weapon. Nah, untuk itu kita sedang berada di Kota Bandung, tepatnya di lokasi area PT Pindad Persero. Karena di PT Pindad inilah dibuat berbagai macam persenjataan, mulai dari yang ringan, kecil, yang berat, dan juga amunisinya. Pindad ini bikin senjatanya gimana, Pak? Apakah langsung bikin, niru, atau ada kemampuan desain sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, kita membuat senjata pada awalnya melalui proses lisensi. Jadi kita mendapat lisensi dari FN Belgia untuk memproduksi senjata yang didesain oleh Belgia. Dari pengalaman itu, senjata yang kita buat, maka kita pelajari, kemudian kita cari, kita gali filosofinya, kemudian kita melakukan reverse engineering. Jadi dari pengalaman dan pengetahuan tersebut, kita mencoba untuk mendesain senjata sendiri. Jadi sekarang Pindad sudah bisa dan sudah mampu mendesain senjata sendiri, yaitu senapan serbu 2. Dari engineering yang mana tadi kita lihat bahwa berawal dari lisensi, lalu kemudian transfer teknologi dan mendesain bahkan di komputer. Nah, sekarang kita berada di fasilitas produksi. Pak, ini apa, Pak? Ini raw material untuk pembuatan rumah mekanik. Besi ini, Pak, ya? Ini duraluminium. Oh, Jadi aluminium paduan. aluminium paduan spesial, Pak, ya? Spesial, material spesial. Ini raw materialnya. Raw materialnya Mau dimekanisasi, itu nanti di machining. di machining. Di machining. Itu, Pak, ya? Oh iya. Kita lihat, Pak. Ini di papan peragaan sini. Nah ini komponen. Ya setelah proses engineering kita diimplementasikan dalam bentuk permesinan. Ini, Nah, Pak, ya? Ya permesinan ini. Komponen-komponennya, Pak, ya? Ya komponen-komponennya. Belum menyerupai senjata. Oh, belum menyerupai senjata, tapi ini dalam proses permesinan. Jadi setelah material itu di mesin ini kita membuat program. Oke. Nah, program ini nanti kita masukkan ke komputer sini. Terekod di komputer sini. Inilah hasil machiningnya, Pak, ya? Tinggal Itu dihalusin, betul. Ya. Ini baru operasi pertama, Pak. Baru operasi pertama. Jadi masih banyak lagi operasi selanjutnya. Untuk mengerjakan mesin semacam ini juga. Ya, betul. Nah, dari hasil ini nantinya akan dirangkai, Pak, ya? Ya, dirakit, betul. Dirakit, ya? Dirakit, ya. Wah, baru menyerupai senjata. Betul. Setelah machining, kita ingin mempertangguh senjata. Jadi sebenarnya pada saat machining ini material itu tidak terlalu kuat. Karena supaya bisa di machining maka kita beli material yang masih lunak. Nah, sifat baja atau aluminium itu sifatnya bisa dimanipulasi dengan cara heat treatment supaya lebih tangguh. Nah, ini adalah fasilitas untuk hardening, ya, supaya keras. Supaya keras, maka masuk ke dalam tungku. Nah, ini gas yang kita butuhkan untuk pembakaran ada LPG. Kemudian untuk menjaga supaya kadar karbonnya pada baja itu tetap kandungannya, kita menggunakan amoniak. Ini temperaturnya sampai istilah di metalurgi itu namanya temperatur austenisasi. Itu sampai 750 sampai 850 derajat Celcius. Sehingga terjadi perubahan kekerasan yang sangat ekstrim. Jadi kekerasan bisa berubah di sini untuk baja-baja senjata itu bisa sampai 4 sampai 5 kali. Surface treatment, ini kayaknya banyak cairan-cairan untuk electroplating. Ya, Pak, betul. Apa ini, Pak? Ini laras nih, Pak. Laras. Ya. Di heat treatment? Tidak, untuk laras memang sudah sebelumnya sudah harden. Sudah di harden. Yang ini harden. tidak lewat heat treatment, Tidak tapi ada yang lewat heat treatment juga, ya. Setelah proses machining, langsung kalau laras ini langsung di plating, di surface treatment.
Kenapa Pak? Seperti misal laras ini perlu di surface treatment. Pakai apa Pak surface treatmentnya? Surface treatmentnya sebenarnya yang di lubangnya ini Pak, itu ini ya. dilapisi dengan lapisan krom yang kekerasannya relatif tinggi, itu untuk supaya tahan terhadap gesekan peluru itu. Dalam temperatur Jadi peluru tahan Ya. gesekannya. tinggi. Itu kan temperaturnya tinggi tuh Pak, setelah tembakan kan ada pembakaran misu, itu tahan pada temperatur tinggi. Kalau krom tahan ya. Kalau sampai suatu hari kromnya habis Pak, dibuang larasnya atau gimana? Oh tidak, nanti bisa kita krom lagi. Krom lagi, Ya. bisa krom ulang. Katakan laras ini setelah selesai Pak, treatment di plating ini. Artinya komponen-komponen siap dikirim ke Perakitan. perakitan.